Apakah media boleh kayak gitu, tapi pemerintah kalau ringan sedikit bahasanya dianggap agresif dan tidak beretika. Kalau pemerintah keluar dari bahasa formal kemudian dianggap tidak. Ini perang kognitif nih. Kami boleh berbahasa apa saja, kamu nggak boleh loh. Sama kayak pemerintah bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu, dia marah. Oh, kamu bilang saya anjing. Ini perang kognitif. Mereka boleh semuanya, pemerintah nggak boleh. Bahkan pemerintah ini kalau bisa jadi samsak aja. Dipukulin terus nangkis juga nggak boleh. Kalau nangkis dianggap membungkam kebebasan berbicara. Kalau dipilah-pilah Bang, dari tim komunikasi kepresidenan misalkan, antara kritik sama fitnah itu berapa persentasenya? Iya. Kalau jumlah, kalau di media sosial? Iya. Kalau di media sosial. Murni kritik ya sama fitnah? Kritik itu biasanya sepi. Oke. Tapi kalau udah dibumbuin sedikit aja kebencian tuh viral. Pasti ada kan aktor dari luar yang nggak suka Indonesia maju, pasti ada kan. Ya. Kalau kita kompak cepat kita majunya. Cina itu kan kompak maju cepat dia. Singapura kompak cepat dia majunya. Kita kan jarang kompaknya gitu. Ini kalau ibarat senjata, cognitive warfare itu minimal itu pakai bazooka. Kalau press release itu kalau press release pakai apa itu? Pistol tangan, pistol air itu. Pistol pun air ya. Pistol pun air lagi. Iya maksudnya. Ya. Kita hanya boleh pakai itu sementara mereka pung meledak gitu loh. Kita gitu. Menang nggak kira-kira? Bang Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat datang di Podcast Merdeka. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ayo, rame. Ini kita kita kedatangan guest star nih, Sis. Orang yang lagi sering banget diobrolin. Iya Bang. Obrolin sama siapa dulu? Sama netizen yang terhormat. Harus terhormat gitu ya? Harus terhormat. Okay. Karena lumayan pedes-pedes ya. Iya. Yang menarik apa nih, Sis? Kita akan ngebahas apa? Kita mau kasih yang panas-panas nggak nih ke Bang Hasan? Nggak, saya pertama mau bahas soal ini sih Bang. Apa ya tugasnya sih juru bicara? Karena soal tugas juru bicara presiden ini kan sempat disorot ya. Dalam artian gini, kalau kita lihat catatan deretan presiden-presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya dari zaman Pak Harto, misalkan ini saya catat eranya Pak Harto ada Pak Harmoko, Menteri Penerangan merangkap sebagai juru bicara, ya kan. Pak Habibie ada Dewi Fortuna Anwar, era Gus Dur ada Pak Wimar Witolar dan Pak Wahyu Muryadi, kemudian di era Megawati saya nggak tahu tuh era Megawati. Kemudian ada era SBY ada 3. Yang modern di 2000-an lah ya. Andi Malarangeng, Dino Patijalal dan Julian Ardian Pasha gitu kan. Yang Pak Jokowi ada Johan Budi, Fazlur Rahman dan waktu itu baru Agustus ya Bang? Agustus ya Bang ya. Nah Pak Prabowo Agustus juga ada Bang Hasan Nasbi. Enggak, yang saya ini kan kadang nama-namanya itu berubah. Iya, juru bicara sekarang kantor komunikasi kepresidenan gitu. Ini sebenarnya sama atau punya tugas berbeda atau ada tugas tambahan Bang? Iya. Panjang ya tadi pertanyaan sebenarnya. Kita kasih background dulu biar jadi memang dapat view-nya bagus gitu. Karena nama lalu orang-orang berinterpretasi seperti apa yang ada dalam kepalanya secara common sense saja. Kalau kita merujuk ke Perpres nomor 82 itu yang menjadi dasar pendirian kantor komunikasi kepresidenan, memang kantor ini tupoksinya adalah untuk menjadi kantor komunikasi strategis. Itu tertulis tuh, kantor komunikasi strategis yang mengkomunikasikan program-program capaian-capaian program strategis pemerintah. Jadi kita mendefinisikan ini, kemudian bahwa yang menjadi KPI kita, yang pertama adalah mengkomunikasikan capaian-capaian pemerintah. Kalau di masa Pak Prabowo itu berarti 8-17-8. Itu fokus kita nggak boleh lewat tuh. 8 Astacita. Oh, 8 Astacita. 178 lagi. Ya. Nanti matematika program prioritas. Ada 8 program hasil terbaik cepat. Ini kewajiban nih, ini yang wajib nih. Wajibnya itu. Jadi bukan kegiatan harian presiden. Karena kegiatan harian presiden itu dihandle oleh namanya BPMI,
Biro Pers. Biro Pers ada deputinya deputi protokol, tapi di bawah dia juga menghandle Biro Pers, media dan informasi. Iya. Jadi kalau nanya hari ini presiden ngapain, mereka yang punya jadwalnya. Hari ini presiden menerima siapa, mereka yang punya jadwalnya. Hari ini ada rapat apa aja, mereka yang. Nah kalau kita tahu itu sunnah. Bukan wajib. Bukan wajib, taunya sunnah. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah nanya ini belum dapat jawaban, ini belum jawaban, ya udah kita jawab. Tapi sebenarnya kita arahkan ke sana. Nah di lingkungan istana yang bisa menjadi juru bicara itu minimal ada 3. Pertama Mensesnek. Dia penguasa lingkungan istana. Dan dia yang paling tahu apa yang menjadi kebijakan di negara ini keseluruhan. Kalau menteri ini, ya itu. Dan dia bisa menjadi juru bicara tanpa harus dikasih label juru bicara. Yang kedua, kepala staf kepresidenan. Karena dia kepala staf presiden, dia juga tahu semuanya, gitu. Nah, yang ketiga itu baru kepala komunikasi presiden. Kepala komunikasi presiden. Jadi sekarang kepala komunikasi presiden ini punya kantor sendiri. Kalau dulu kan ini pengembangan dari kedeputian 4 KSP. Dicabut jadikan kantor sendiri. Jadi kira-kira seperti, makanya sebenarnya orang bisa menginterview atau doorstepnya Pak Mensesnek bisa. Karena beliau punya otoritas untuk sebagai juru bicara pemerintah ataupun juru bicara. Jadi sekarang istilah juru bicara presiden itu nggak spesifik melekat kepada dulu ada seseorang yang sudah sebelumnya. Contoh misalkan contohnya di era SBY kan semuanya melekat gitu. Walaupun sebenarnya presiden bisa menunjuk 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang berapapun itu untuk menyandang jabatan sebagai juru bicara presiden bisa. Tapi sampai hari ini presiden belum menunjuk orang yang dengan label juru bicara presiden. Jadi tiga jabatan ini itu bisa mewakili, bisa berbicara lah. Sebagai istana lah biasanya kalau kita di media untuk mewakili pemerintah gitu. Dari lingkungan istana gitu. Kalau saya catat summary-nya salah satu tugasnya itu adalah menganalisis isu dan informasi. Kalau itu kan lebih ke monitoring. Itu lebih ke monitoring. Itu dihandle oleh Kedeputian 1. Kalau di kantor kita dihandle oleh Kedeputian 1. Jadi kan isu banyak sekali. Iya kan? Berita-berita itu juga banyak sekali. Kalau semuanya ditanggapi muntah kita. Puyeng kita. Mana berita yang ya cukup untuk dibaca saja, mana yang bisa dilupakan, mana yang harus ditanggapi. Nah, ini penyaringannya itu ada di monitoring dan analisis. Ini saya tanyakan di pertama karena gini Bang, waktu rame-rame nama Bang Hasan Nasbi rame di media sosial ya. Itu wajah juru bicara adalah wajah presiden. Jadi soal spesifik ke nama gitu. Ya kita tidak bisa salahkan itu pada saat itu tuh nggak bisa salahkan. Tapi padahal banyak juga orang yang mengaku jadi wajah presiden kan ada juga. Iya, tapi persepsi itu disalahkan. Tapi saya sempurnakan sekarang bahwa yang bisa menjadi juru bicara keluar dari lingkungan istana itu ada Mensesnek bisa. Bahkan sekarang dengan adanya Wamensesnek juga Wamensesnek bisa. Gitu. Kemudian kepala staf presiden bisa. Dan karena ada wakil kepala staf presiden dia juga bisa. Dan kepala komunikasi kepresidenan. Kalau kepala komunikasi nggak punya wakil. Tapi banyak deputinya banyak. Deputinya 3. Deputinya 3. Jadi artinya ada 3 lah, ada 3 sumber istana yang bisa dikonfirmasi terkait isu-isu yang bahkan kalau jadwal itu bisa ke deputi protokol. Kan dari BPMI juga kadang-kadang mengeluarkan rilis kan. Kegiatan presiden dilepas oleh siapa saja menuju ke luar negeri, presiden sudah datang luar negeri, di luar negeri presiden ngapain aja itu BPMI juga bisa keluar. Karena namanya spesifik sih juru bicara presiden atau sebenarnya menteri juga sebenarnya kan pembantu presiden bisa bicara nama presiden dan bisa gitu. Karena kalau kantor komunikasi kepresidenan sifatnya sunnah tadi kalau soal presiden jadwalnya dan lain-lain lebih detail. Kewajiban kita itu adalah yang di 8 17 8. Jadi kalau misalnya bicara MBG kita wajib tahu semuanya. Program berarti utamanya. Kategorinya sunnah muakkad sih Bang. Yang mana? Yang jadwal. Iya bukan yang program-programnya. Enggak, kalau tadi itu wajib. Oh wajib.
Kalau yang MBG itu program Wajib, terbaik hasil prioritas. cepat tuh. Iya. PHTC itu wajib tahu. Cek kesehatan gratis kita wajib tahu detailnya itu. Pembangunan sekolah unggulan Garuda kita wajib tahu. Yang sudah tercatat di Yang sudah tercatat Asta Cita itu di wajib Asta tuh Cita ya. itu kita wajib tahu itu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Misalnya sekolah rakyat, kan itu baru. kita juga wajib tahu itu. Artinya program-program prioritas lah ya. Program-program prioritas. Jadi tertulis ada program prioritas dan program strategis. Di situ. Ini saya lanjut soal dari hasil penelitian pengembangan Kompas yang 10 sampai 13 Februari. ya 10 sampai 13 Februari itu menyebut 68% responden menyatakan pemerintah belum mensosialisasikan programnya, Bang. Ini karena komunikasinya kah atau apanya, Bang? Karena angkanya lumayan Kalau besar. program, wartawan aja banyak yang nggak tahu loh program pemerintah gitu. Karena Iya. terlalu banyak. Bukan karena terlalu banyak, karena setiap hari kan ada yang dikerjakan oleh pemerintah. Iya. Dan nggak semuanya juga harus diketahui 100% oleh masyarakat. Misalnya, bikin Danantara apakah perlu 100% masyarakat tahu? Oke. Itu kan elit sekali. Yang ngerti Danantara kan Iya. spesifik sekali. Pebisnis, ekonom. Pebisnis, ekonom. Ketika misalnya Presiden menandatangani peraturan pemerintah untuk menghapus bukukan utang-utang nelayan, petani, ada kan? Iya. 2 minggu sebelum, 2 minggu setelah dilantik Presiden tanda tangan itu. Ya, yang perlu tahu yang petani nelayan yang punya utang itu aja. Iya. Sebenarnya kan mereka targetnya gitu. Ini make sense sih kalau misalkan dalam survei itu nggak ketangkep gitu sih, Bang. Iya, karena memang tidak, maksudnya harus semua orang tahu nggak, tapi bahwa capaian-capaian pemerintah itu harus sampai ke publik, iya. Kalau ada orang yang misalnya, ada orang yang sampai nggak tahu sama sekali pemerintah melakukan apa terhadap masyarakat, itu baru jadi problem. Kalau masyarakat Baru Indonesia jadi problem. nggak tahu MBG, Iya. itu kita bisa salahin abang tuh. Tuh bisa salahin tuh. Maksudnya kalau MBG kan jangkauannya luas. Ya. 82 juta penerima manfaat. Ya harusnya seluruh orang Indonesia tahu Tahu ada program MBG. soal MBG, dan kita terlibat dari awal soal komunikasinya MBG. Ya. Termasuk juga cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini juga salah satu yang paling luas. Ya. Jadi harusnya pertanyaan itu dikasih rincian. Oke, program apa Program saja? MBG Anda tahu nggak? Pernah dengar nggak? Ya. Angkanya pasti dahsyat itu. Program cek kesehatan gratis Anda tahu nggak? Misalnya kayak gitu. Mungkin ada program yang kemudian kecil. Tanya, Anda tahu nggak soal Danantara? Ya. Mungkin kecil. Tahu tapi tidak tahu lebih detail. Ya, misalnya. atau misalnya Anda pernah dengar nggak ada penghapus bukuan utang Ya. soal UMKM. ini? Tapi coba tanya, Anda tahu nggak gabah petani sekarang dibeli dengan harga 6.500, saya yakin tinggi. Sama Bulog. Oke. Jadi kira-kira begitulah. Iya. Berarti tergantung program dan isunya juga Program, ya. isu, dan kemudian detailnya. juga seberapa besar memang yang penerima manfaat atau yang terdampak dari program itu. Beda emang Gitu. kalau peneliti politik Iya. yang ngomong terus jadi kepala komunikasi Karena backgroundnya kepresidenan. peneliti. Iya, jadi Iya. tapi kalau hanya ditanya gelondongan gitu, ya jawabannya bisa, ya saya nggak tahu. Jadi Kak. bias ya. Tapi kalau disebut, oh iya ada program ini, oh iya dulu saya pernah dengar program. Mungkin kalau ditanya Program apakah ini. Anda mengetahui tentang program MBG, mungkin itu lebih besar. Iya, gitu. Jadi pertanyaan itu jangan gelondongan. Bahkan bertanya kalau bisa, walaupun sekarang mungkin agak susah. Bertanya soal suka aja, kamu suka nggak sama dia, itu perlu dirinci loh. Kalau nggak orang bisa salah paham. Kamu suka nggak sama saya? Ya. Orang bisa aja bilang, iya gue suka. Suka apa dulu nih? Nah, perlu dirinci kan? Oke. Sama kayak pertanyaan kayak gitu. Oke. Semakin rinci, semakin detail sebuah pertanyaan, semakin tepat kita mengambil kesimpulan. Oke. Atau ditanya, kamu happy nggak hari ini? Dia bisa aja lo nggak happy. Apa faktornya? Enggak, atau kalau kita misalnya hari ini sekolah ada yang bagus nggak? Oh ya ada yang bagus. Kita main sama ini. Pulang sekolah ada yang bagus nggak? Oh ya saya bisa main sama ini. Nyampe di rumah ada yang bagus nggak? Oh ya saya bisa nonton ini di rumah. Berarti kamu happy nggak? Misalnya kayak gitu. Atau pagi hari ketika berangkat sekolah skala happy-nya 1 sampai 10 berapa? Ketika di sekolah skala happy-nya 1 sampai 10 berapa? Ketika main pulang sekolah skala happy-nya berapa? Kalau dikasih gelondongan hari ini kamu happy apa enggak, dia mungkin akan susah jawab.
Ya jawab sekenanya jadinya. Jawabnya sekenanya. Ya, Jadi senang. kira-kira pertanyaan Seneng kayak Pak, gitu. aku senang. Udah seneng, udah Ya, gitu dong senang jawabnya. aja. Tapi kalau dirinci pertanyaannya, orang akan bisa memberikan Ya, view-nya ini jadi lebih luas detail, juga. lebih detail. Bang, kalau kita lihat di negara lain gitu, kalau abang di negara lain itu kalau tugas di komunikasi kepresidenan itu hampir sama kita. Apa lebih ada powerful tugas-tugas fungsinya? Ya karena ini sebuah lembaga baru ya Bang. Iya, di kita pemerintahan baru, ya. Sekarang pasti selama bertugas nih Iya. sudah keliling lah ke beberapa negara atau melihat negara-negara lain. Saya Ada baru nggak sekali kayak Abang? keliling ke negara lain selama bertugas baru sekali. Oh, sebagai kepala Sebelah kantor baru sekali. itu kemana tuh Bang? Ke Turki aja kemarin, baru Oke. minggu lalu. Oh, oke. Oh, Jadi- berarti baru ya yang kemarin. Oke. Jadi kantor kita itu memang kantor yang sangat baru Ya. dan belum punya benchmark apa-apa di dalam negerinya. Oh, iya. Kayak apa kantor ini belum ada benchmark. Abang yang naruh Kita- batu pertamanya nih Bang. yang menorehkan sejarah pertamanya itu Iya. kita. Tapi kalau di Turki kemarin itu agak-agak minder juga kita. Kenapa tuh Bang? Ketemu dengan PCO-nya Turki itu agak minder juga kita. Iya, kalau dari sisi usia iyalah, dia sudah dari 2018 berarti kan sudah 7 tahun. Ya. Sudah well established lah. Tapi begitu tahu skala organisasinya, ya minder kita kan. Ternyata lebih luas. Skupnya. tidak hanya lebih luas, tapi personilnya juga dahsyat. Ini kayak Super Body nih. Dia punya 1.600 staff. Wow. Judulnya cuma direktur tuh, mungkin bukan menteri tuh, tapi dia Satu kementerian nih. Itu PCO-nya kayak Abang nggak? Dia kepala atau dia direktur levelnya? judulnya direktur komunikasi kepresidenan Ya. Republik Turki. Hmm. Direktur, mungkin bukan menteri judulnya, Iya, tapi iya. dengan kekuasaan yang menurut saya luar biasa. Kalau kita bayangkan tuh kayak kekuasaan digabung semua di Indonesia tuh Iya. kayak kekuasaan Komdigi, tambah PCO, tambah BPMI, tambah Dewan Pers, tambah RRI, TVRI antara. Itu ada di satu direktorat, Iya. di satu direktur komunikasi kepresidenan. Coba bayangin. Mungkin akan sulit diterapkan di Indonesia karena Iya. Indonesia Iya. sudah terlanjur terdesentralisasi Iya, begini. iya. Kantor PCO Turki itu dia yang menerbitkan akreditasi wartawan. Kalau kita kan harus Dewan Pers. Dewan Pers. Nggak bisa liputan itu kalau nggak Iya. diterbitkan oleh kantor komunikasi kepresidenannya Iya. Turki itu direktur ke. Jadi dikontrol pemerintah berarti. Ya mereka seperti itu dan izin permit Iya. wartawan-wartawan asing tahun ini dia keluarkan temporary permit itu sekitar 1.000 wartawan itu mereka juga yang keluarin kerjasama dengan Badan Intelijen Iya. Turki. Ya, mereka punya fungsi, bahkan mereka juga punya fungsi citizen reporting. Bahkan ini lapor.go.id itu juga ada di mereka tuh. Jadi masyarakat report apa nanti mereka saring sebagian besar dengan AI nanti dikirimkan ke kementerian-kementerian dan lembaga terkait. Oke, yang ini menarik sih. Powerful. Iya, Kalau di iya. kita kan di Pan-RB itu. Iya. Infrastrukturnya di Komdigi tapi sistem lapornya ada Di di Pan-RB. Pan-RB. Mereka penggabungannya kayak gitu. Nah, kalau kalau kita ngebayanginnya ya agak minder kita gitu. Iya. Walaupun saya juga bisa bilang bahwa kami baru punya 70 orang, dia kaget. 1.600 sama 70 orang. Ini bagaimana caranya Anda ngurus Negara. komunikasi nih? Iya. Tapi saya bilang bahwa ini terdesentralisasi. Hmm. Ada Komdigi, ada TVRI, RRI sendiri, Iya. Ya. ada BPMI sendiri. Terus dibilang, jadi bagaimana Anda Berkoordinasi. mengkoordinasikan semua Iya. agensi-agensi komunikasi ini katanya. Saya bilang, saya nggak bisa cerita detailnya seperti apa, bagaimana kita bekerja sama, tapi 100 hari pertama Presiden Prabowo approval ratingnya 80% saya bilang. Tambah shock dong mereka. Itu tertinggi ya kan. Iya. Untuk Terus start presiden. ini profesor nih ke direktur itu Fahrettin Altudus bilang, wah itu tinggi sekali katanya. Itu bagaimana caranya? Kalau begitu saya kirim orang saya untuk belajar ke tempat Anda. Saya bilang jangan Prof, jangan. Terus terang ini lembaga kita sangat baru sekali. Anda belum banyak menemukan apa-apa kalau ke sini. Yang Iya. paling jelas kami yang harus kirim orang ke Turki untuk belajar apa saja aspek-aspeknya. Karena Turki itu sebenarnya punya keinginan untuk menjadi pemain global. Oke. Dan TRT-nya itu mungkin siaran dalam 42 bahasa. Dia juga punya public diplomasi yang disiarkan dengan mungkin lebih dari 20
bahasa untuk menjelaskan kenapa Turki memilih jalan ini. Dan dia karena hidup di regional yang agak rawan, dia pengen jadi pemain global. Tapi dia ngerasa nggak kuat jadi pemain global sendirian. Dan dia ngerasa Indonesia ini dalam banyak sekali hal punya pendirian yang sama dengan Turki. Kalau gitu karena inisiatif datang dari Turki nih. Ayo kita sama-sama, kita mau bantu Anda juga untuk tumbuh jadi PCO yang ideal dalam pikiran mereka gitu, yang bagus segala macam. Terus kita bersedia bantu apa saja, termasuk juga alih teknologi, karena mereka sudah mengembangkan AI sendiri untuk macam-macam. Ya salah satunya terdesentralisasi soal itu sih, terintegrasi lapor tadi itu juga menarik sih. Itu menarik dan terus mereka bilang, ya udah, Anda kan negara besar, Indonesia negara besar. Minimal jadi pemain di tingkat regional di Asia Tenggara yang berpengaruh lah, termasuk dalam soal opini. Nah, yang menarik lagi, tahun 2023 dia mendirikan sebuah badan khusus di dalam PCO-nya Turki ini. Namanya, ini lembaga yang powerful juga sekarang nih, dan Center for Combating Disinformation. Jadi ada pusat untuk memerangi hoax dan disinformasi. Wah, saya bilang, wah ini keren sekali, saya bilang. Keren sekali itu. Walaupun dia hanya satu kriteria aja namanya. Saya cerita sama dia, kalau kita juga punya KPI soal itu. KPI kita namanya DFK dan RCB. DFK itu disinformasi, fitnah, kebencian. Jadi disinformasi ada defamation dan ada hate speech lah misalnya. Oh dia lebih kaget lagi gitu. Wah rinci sekali katanya. Dan ada clickbait. Wah itu rinci sekali katanya. Kalau gitu saya belajar lagi. Saya bilang ini baru cita-cita. Perangkatnya belum ready. Gitu. Tapi konsepnya Abang sudah bisa mempengaruhi seorang direktur PCO di Turki. Karena kagetnya personel sedikit kok bisa lebih efisien. Nah, belum tentu gitu juga kan. Ini kita lagi dalam bentuk setup. Dan banyak sekali hal yang kalau kita dibandingkan dengan sana masih bumi dan langit lah. Dalam apalagi track record tentu ya kan kita ini. Tapi menurut saya ya banyak hal yang kita bisa belajar dan bulan depan ini kan tim PCO karena kita juga kerjasama dengan Australia, saya ngirim 5 orang ke belajar dari kantor komunikasi di Prime Minister Office-nya Australia. Untuk belajar kalau di sana gimana caranya, apa aja ruang lingkupnya, apa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di sini. Jadi kira-kira memang kita harus belajar seperti itu. Nggak bisa tahu-tahu sendiri harus begini, harus begitu. Terus orang lain juga yang tidak tahu kemudian harusnya kan PCO begini, harusnya kan begini, harusnya begini. Nggak, kita lagi sama-sama mencari tahu nih bentuk seperti apa yang ideal buat PCO dari belajar dari berbagai komparasi ini. Dan ini tidak pemborosan ya. Karena ke Australia nanti sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Australia. Berasa kalau lobby kita kena efisiensi. Jadi perlu disclaimer dulu nih Bang Hasan nih. Jangan undangan khusus ya. Studi banding pemborosan enggak, ini semuanya dibiayai oleh sama yang undang. Sama yang undang. Bang, saya lanjut soal sebagai tugas di komunikasi kepresidenan ini kan salah satunya menganalisis isu dan informasi. Ini yang menarik di awal pemerintahannya Pak Prabowo itu kan banyak banget gebrakan sis. Ya selain gebrakan ada juga kritikan dong. Iya itu gimana ya menganalisisnya dari tim komunikasinya, karena kalau kita lihat ruang media sosial misalkan, ya ada yang pro yang kontra. Misalkan kalau yang kontra kritikannya ini gimana sih segala macam. Jadi banyak sekarang orang yang itu gelisah karena badai dalam secangkir kopi. Kalau dia masuk gelisah ketika melihat badai dalam secangkir kopi. Kecil dong berarti. Iya. Jadi ketika masuk ke salah satu platform media sosial, itu kan memang platform itu isinya kemarahan, kebencian, fitnah, itu aja isinya. Bahkan yang punya juga ikut berantem di situ gitu. Iya. Emang kayaknya buat menyalurkan hobi sih. Itu kayak menyalurkan hobi. Elon Musk maksudnya. Iya. Kalian yang ngomong gitu. Menyalurkan tempat marah-marah aja isinya gitu. Tapi kalau kita masuk ke sana, wah pemerintah habis itu. Pemerintah habis tuh. Pemerintah manapun saya rasa ketika masuk di sana dan ngerasa itu dunianya di situ, wah gelap dunia ini. Gelap dunia. Abang aja habis ya? Iya, habis. Makanya saya nggak buka lagi itu. Nah, tapi ini mungkin di Indonesia penggunanya hanya 4 atau 5% saja. Iya. Sangat spesifik dan satu orang bisa punya mungkin 150 atau 10. 10 akun. Dia berdebat sama diri dia sendiri. Dan bahkan bisa dengan bot
Tapi kalau kita baper masuk ke dalam yang seperti ini, kita akan ngeliat, wah kiamat dunia nih. Gak ada yang baik nih. Di negara manapun. Oke. Di negara yang ini aksesnya bisa dibuka, nggak ada yang baik nih dunianya. Sama tuh kelakuannya Bang. Sama sih Bu, di semua negara yang ada, Iya. yang ini bisa dibuka, Iya. gitu, ini kan nggak pernah baik nih. Karena memang bawaan itu, kayak pressure group itu, ketika masuk sana tuh kalau baik-baik nggak laku kita. Jadi kita harus marah-marah kayaknya. Masuk platform itu gitu. Tapi coba, kalau makanya saya minta di awal, saya tidak mau terima laporan social media monitoring hanya dari Satu platform. platform ini. Hmm. Saya maunya semua platform yang penting, bahkan harus platform yang lebih besar. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Karena yang makin besar dia makin mendekati masyarakat kan. Ya. Kalau yang kecil ini, dan memang kemarahan itu, walaupun di tempat lain itu juga ada kemarahan, tapi kemarahan di sini tuh kayak warnanya kemarahan memang di sini. Kemarahan, kebencian, fitnah segala macam tuh di sini tuh. Disinformasi di sini semua tuh. Tapi di sini tuh ada perimbangannya. Ada yang marah, ada yang suka joget-joget, ada yang suka Ada yang ngasih komedi. beritanya, ada yang segala macam. Itu sama-sama lakunya gitu loh. Iya. Yang baiknya juga laku, yang ininya juga laku gitu. Bahkan ceramah agama juga laku di sana gitu. Oh, ini lebih mendekati realitas masyarakat. Makanya kita pantau. Nah, kalau kita pantau itu, perasaan kita jauh lebih tenang loh. Ketika dapat itu, perasaan kita jauh lebih tenang. Begitu juga dengan media. Media itu juga, sorry ya, kalian kan media. Ada juga yang benar-benar ngejar clickbait. Kalau ditanya, bro kenapa begini? Ya kalau gini kita nggak laku bang. Kalau begini kita nggak ada yang baca katanya. Loh maksudnya nggak ada yang baca itu gimana kalau harus begini gitu loh. Nah, sadar nggak orang bisa marah dengan misalnya half truth gitu. Iya. Hanya membaca secuplik judul. Ada membaca 10 judul kemudian di capture kemudian dilempar di media sosial. Iya. Gitu-gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh bisa membuat bisa membuat orang salah memahami. Nah, tapi saya juga senang ada media-media yang mau bertahan dan mungkin percaya bahwa dengan memberikan judul yang benar, pemahaman yang utuh, kesimpulan yang utuh, mungkin ia tidak langsung tinggi pembacanya, ya. tapi orang akan jadikan dia referensi yang bisa dipercaya. Kutipannya akurat, kutipannya nggak dimain-mainin, nggak satu kutipan satu kalimat dibagi dua, ada loh. Satu kalimat dibagi dua gitu, satu kalimatnya di sini, satu kalimat lain dibagi di belakang. Terus dia framing lah tuh, connecting the dot-nya jadi framing gitu loh. Titik 2 itu biasanya. Itu buat saya, oh begini cara mainnya. Nah, kita analisis itu juga dan kita lihat dan kita kan tahu media-media, oh kayak gini mungkin dia memang mau mencari traffic, tapi belum tentu bisa dipercaya kan. Tapi ada orang yang sudah percaya diri, dia nggak mau cari traffic, bukan nggak mau cari traffic, butuh traffic, tapi dia percaya diri bahwa dengan memberitakan yang benar, orang akan tetap baca. Orang akan tetap cari berita dan jadikan mereka referensi. Ya, kadang ya walaupun tadi impact kecil dilihatnya kecil ya Bang, ya, sambil minum Bang. Tapi kan kadang-kadang Nggak impact ditawarin minum. Iya ya. Kita terlalu seru nih Bang dengar ceritanya. ya soal media sosial sebenarnya yang paling ngerinya kan impactnya sih. Yep. Impactnya. Kalau misalkan ada program-program pemerintah yang seharusnya terinfo atau terframing nggak kurang tepat itu kan juga menjadi PR. Ya, makanya ini ada konsekuensi. Saya nggak mau bilang demokrasi jelek, tapi kan selalu ada side effect. Ketika kita buka nih, kita kan kompet nih. Ada undang-undang tentang HAM, ada undang-undang dasar 1945 pasal 28, ada undang-undang tentang pers. Kita kan komit untuk soal kebebasan berbicara. Kita komit untuk kebebasan mendapatkan informasi. Kita komit juga untuk kebebasan memberikan, menyampaikan informasi. Tapi masalahnya sekarang dengan kebebasan yang seperti ini, nggak semuanya legit kan, nggak semuanya legitimate untuk menjadi penyampai informasi kan. Dan bahkan banyak orang-orang yang viral itu, dia viral bukan karena dia legitimate sebagai sumber informasi, tapi karena lebih kreatif aja sebagai konten kreator, sebagai sumber informasi. Dan orang percaya. Dan ini yang bisa menimbulkan banyak sekali. Dan apalagi sekarang menurut saya ada gejala-gejala yang itu, yang pernah saya sebut sebagai cognitive warfare itu.
Perang kognitif ini. Iya, yang pokoknya orang bangun tidur harus benci sama pemerintah. Orang bangun tidur harus temukan minimal satu kesalahan pemerintah hari itu. Orang bangun tidur harus bisa membuktikan bahwa pemerintah hari itu jahat. Ada yang mengorkestra itu. Saya tidak tahu ada yang mengorkestrasi itu, tapi kan bisa juga jadi gejala menular kan? Tapi temuan polanya seperti apa tuh Bang? Perang kognitif ini, karena tadi Abang sempat bercerita, sempat menyampaikan juga bahwa ini komunikasi sudah terbuka lebar. Bahkan kritik setiap hari Abang terima lah gitu ya, pemerintah terima. Nah, tapi pola-pola tadi perang kognitif itu seperti apa nih yang ini dari ada temuan? contoh yang paling simpel. Contoh yang paling simpel bahwa kalau yang bukan pemerintah boleh ngomong apa aja. Bahkan termasuk kalau media boleh ngomong apa aja. Boleh menyebut apa aja, bahkan ngeledek, menghina juga boleh. Kemarin ada tayangan podcastnya salah satu media menyebut kantor komunikasi kepresiden sebagai kikikik. Apa itu? Kan KKK, terus mereka sebut sebagai kikikik. Yang suka bocor di jalan itu. Tuh, kikikik lah. Sekarang pertanyaan saya, kalian kan orang media. Media perlu etika nggak dalam berbahasa? Harus dong. Boleh nggak menghina lembaga negara? Nggak boleh. Dalam artian menghina. Ya itu ngeledek nggak? Iya. KKK dibilang kikikik, menghina nggak? Misalnya nama orang, udah jelas-jelas mungkin nama kecilnya Mulyono, tapi dengan maksud menghina kamu sebut Mulyono aja terus. Si Mulyono ini, nggak ada pohon. Bisa nggak media kayak gitu? Apakah media boleh kayak gitu, tapi pemerintah kalau ringan sedikit bahasanya dianggap agresif dan tidak beretika? Kalau pemerintah keluar dari bahasa formal kemudian dianggap tidak. Ini perang kognitif nih. Kami boleh berbahasa apa saja, kamu nggak boleh loh. Sama kayak pemerintah bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu, dia marah. Oh, kamu bilang saya anjing. Padahal kalau kita masuk kelas bahasa Indonesia, peribahasa kan nggak letter leg-nya kita. Nggak kita dipotong baca. satu kata aja gitu kan. Ini kan ada maknanya. Iya. Kalau saya bilang serigala berbulu domba, bukan berarti kamu serigala atau domba. Ini peribahasa. Namanya peribahasa. Kalau saya bilang kamu kata dalam tempurung, bukan kamu kata, tapi ada maknanya yang kita pakai. Itu marah mereka. Oh, pemerintah ini nggak sopan. Pakai peribahasa. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, berarti merakyatnya dianggap anjing. Tapi kalau ada mahasiswa atau demonstran lagu menyebutkan presiden dengan kata-kata A titik-titik nama binatang, mereka bilang kebebasan berekspresi. Ini perang kognitif. Mereka boleh semuanya, pemerintah nggak boleh. Bahkan pemerintah ini kalau bisa jadi samsak aja, dipukulin terus nangkis juga nggak boleh. Kalau nangkis dianggap membungkam kebebasan berbicara. Ini belum ngelawan nih. Nangkis saja dianggap membungkam kebebasan. Ini perang kognitif nih. Dia membentuk kesadaran baru mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ini yang paling banyak kan memang media sosial sebenarnya. Kalau untuk yang aksi demonstrasi kan nggak banyak ruang yang kalau yang terekspos ya terekspos. Diekspos oleh media sosial luas. Iya, nah ini makanya di media sosial kayak gini kan apa ini organik? Apa ada yang mengorkestra? Karena menurut gini, menurut saya mungkin bukan soal orkestrasi, tapi ketika difasilitasi, dia menjadi menular. Menjadi menular. Menular. Sama kayak ketakutan kan bisa menular. Kebencian juga bisa menular. Kemarahan juga bisa menular. Berarti kalau dari platform yang cuma 5% itu bisa dikatakan cukup berbahaya juga dong Bang, karena bisa menular kan. Bisa ketakutan, menular. Makanya harus dilawan. Persoalan sekarang ketika pemerintah melawan narasi itu, mematahkan narasi itu, dianggap membungkam kebebasan berbicara, dianggap tidak empati, dianggap tidak terima kritik. Loh, kita mau meluruskan, kita sama-sama ini kok. Kamu membentuk pikiran, kita juga lagi membentuk pikiran. Kalau dipilah-pilah Bang, dari tim komunikasi kepresidenan misalkan, antara kritik sama fitnah itu berapa persentasenya? Iya. Kalau jumlah, kalau di media sosial, iya. Kalau di media sosial, murni kritik ya sama fitnah. Kritik itu biasanya sepi. Oke. Tapi kalau udah dibumbuin sedikit aja kebencian tuh viral. Bisa ini. Kita terima loh. Kritik nggak pernah ditelepon wartawan misalnya ada keracunan di
sekolah mana gitu. Soal MBG. Fakta dan ini harus diperbaiki. Itu enggak diapa-apain. Tapi ada satu media waktu itu nulis, ini wartawan senior nulis, ada yang meninggal habis menyantap makan bergizi gratis di Sukabumi. Oh, kita tuh pusing loh, telepon sana sini loh. Polres kita telepon, rumah sakit kita telepon, sekolah kita telepon, dapur MBG-nya kita telepon, gak ada yang mati. Terus gimana caranya nih? Ya udah kita telepon medianya. Ini tulisan dari mana nih asalnya? Terus wartawannya bilang, saya juga nggak tahu dapat inspirasi dari mana nulis itu. Dia udah 20 tahun berkarir loh. Oh, itu berarti chat akhirnya sama. Itu berarti tidak memverifikasi, Bang. Ya artinya. Kalau itu tapi itu di media tuh. Membuat kesalahan. Di media banyak. Tapi kalau di media sosial yang dimakan yang viral, ini viral juga nih. Misalnya keracunan tuh lumayan viral. Tapi yang mati tadi, waduh viralnya. Siapa yang ngobatin itu? Sementara pemerintah hanya boleh klarifikasi. Kalau kita klarifikasi, yang tadi viral yang ini soal ini itu mungkin 5 juta misalnya. Kita klarifikasi yang nonton 1.000. Klarifikasinya? 2.000, begitu. Sementara pemerintah hanya boleh klarifikasi, hanya boleh menjelaskan, hanya boleh hak jawab. Kan ini harus dilawan. Nah, yang kedua, pemerintah ini kan punya pendukung. Ya kan dia nggak bisa di pemerintah kalau dia nggak punya pendukung yang banyak. Dia kan terbukti memenangkan 58%. Iya, terbukti memenangkan perasaan dan pilihan masyarakat. Hampir 100 juta pendukungnya. 56 juta, tapi hampir 100 juta. Kalau kita diskon 10% masih berapa? Masih 90 juta. 90. Diskon 20% masih 80 juta. 80 juta ini mulai ngelawan nggak harusnya? Melawan argumentasi yang menjadi pemerintah nggak? Boleh kan? Tapi ketika mereka melawan, buzzer. Pendukungnya banyak loh, kamu yang sedikit loh. Belum lagi cancel culture. Artis pendukung ini perang kognitif. Witch hunter. Artis pendukung ini pokoknya di cancel lah. Ditolak lah. Atau kalau perlu nggak usah dipromosiin, kalau nggak di pressure lah. Ini teror loh. Teror itu bukan kepala babi itu. Saya nggak yakin. Ini teror loh terhadap kehidupan orang-orang yang kemudian memilih 02 itu kan nggak dosa. Ini perang kognitif loh. Jadi seorang orang dibikin merasa berdosa karena memilih 02. Dan banyak yang merasa ada peer group pressure. Aduh, gue minta maaf deh. Abis minta maaf tadi dibully. Maaf lu nggak diterima katanya. Ya memang kalau soal tren soal witch hunter, ketika ada public dibikin figure, list, ketika itu teror loh. Itu juga tapi kita nggak boleh nyebut mereka teror. Iya. Nah kalau kita ngelawan nih, dibilang wah ini pembungkaman. Ya seharusnya publik juga ketika itu yang disebut dengan perang kognitif bahwa saya sekarang pemerintah masa nggak boleh ngelawan pikiran-pikiran kayak gini. Masa pendukung pemerintah juga nggak boleh ngelawan pikiran-pikiran kayak gini. Harusnya yang cancel itu yang banyak yang cancel yang sedikit. Ini yang sedikit meng-cancel yang banyak. Lalu melawannya pemerintah gimana? Nah, mungkin kata diksi melawan itu kali Bang yang terkesan juga terlalu punya hook ya kalau makanya ketika kita bicara lebih lugas, mematahkan argumentasi, membatalkan logika, menyerang pokok argumentasi, harusnya fair dong. Kan pikiran lawan pikiran nih. Tapi ketika kita lakukan itu, dibilang gak punya empati. Dibilang anti kritik. Dibilang, loh kenapa Anda boleh berbicara seperti itu, kita gak boleh meluruskannya. Gitu. Padahal hanya sekedar meluruskan. Iya kan meluruskan ini. Kita kan gak maki-maki mereka, sementara mereka maki-maki loh. Kita kan gak merendah mereka, sementara mereka merendahkan. Tapi pokok logikanya, pokok argumentasinya kita serang dong. Kalau Anda salah, ya kita bilang salah dong. Kalau Anda terbalik logikanya, kita bilang terbalik logikanya. Nah, ketika ini mungkin pelan-pelan, bisa saja diterima, bisa saja enggak. Tapi saya punya pendirian nih. Kalau pemerintah enggak ngelawan ini, pemerintah jadi samsak. Tudingan soal ada buzzer pemerintah itu kan dulu sempat rame sih Bang. Karena misalkan di ICW sendiri ya Bang ya. Dulu eranya Pak Jokowi misalkan menemukan ada 90 miliar anggaran untuk sosial media misalkan. Itu kan jadinya ada temuan-temuan begitu yang kadang-kadang membentuk persepsi di publik, ini pemerintah menggunakan buzzer nih. Iya. Kalau gitu sih. Pemerintah beriklan di media boleh nggak? Boleh dong. Tapi di media sosial nggak boleh.
Boleh nggak? Mengiklannya Ya boleh. Ke pemerintah kan iklan di mana saja. Mengiklannya di boleh. platform, tapi kan juga kecurigaannya personal nih, akun-akun personal. Ya kalau ada akun personal yang misalnya bisa mempromosikan capaian pemerintah, boleh nggak? Boleh, tapi sayangnya si akun itu nggak menuliskan ini ads atau spoon. Mereka punya kewajiban nggak untuk itu? Ya seharusnya terbuka, seperti media kan terbuka ya. Berarti perlu dibikin kode etik kan? Mereka nggak diwajibkan untuk itu. Maksudnya kesalahan tuh bukan di mereka gitu loh. Iya, tapi mereka seharusnya juga bisa. Oh ya, ini gue lagi dapat. Ya, tapi di media boleh kan? Ya kalau di media ini ada capaian wajib. pemerintah kita kasih loh. Ini placement iklan di media boleh kan gitu? Sebenarnya itu boleh. Kecuali misalnya pemerintah bayar orang buat berantem, buat memecah belah, buat mendiskreditkan orang itu dari anggaran itu, kalian boleh kritik lah. Tapi kalau pemerintah mempromosikan capaian-capaian lewat platform, lewat endorser, lewat KOL, itu sama sahnya kalau menurut saya dengan pemerintah mempromosikan capaian di media. Gitu. Sama aja mempublikasikan maksudnya. Mempublikasikan. Tapi kalau misalnya hanya lewat medianya, lewat media apa? Gitu. Ini kan sosial media juga media baru kan. Ini kan new media. Ini menurut saya kayak gitu. Gitu. Jadi jangan langsung dibilang ini punya buzzer. Gitu. Bahkan yang pendukung-pendukung yang nggak ngapa-ngapain nih, nggak punya kontrak, nggak ada placement iklan segala macam, ketika dia muji pemerintah, buzzer, buzzer. Gitu. Saya juga sepanjang tahun dianggap buzzer. Ya, gitu. kalau di platform itu memang benar isinya. Bang, tapi gitu. Tadi soal perang kognitif ini kita juga ingin tahu nih, abang mulai sejak kapan sih menyadari soal perang kognitif ini? Karena kan abang kalau dari sadarnya sudah lama, tapi punya namanya baru. Oh gitu. Jadi kan kita sadarnya sudah lama ini. Soal perang kognitif ini. Iya, tapi punya namanya baru gitu loh. Punya namanya baru. Apalah namanya ini gitu, menjelaskan ini itu apa. Nah, suatu saat saya satu sesi jadi pembicara dengan juru bicara Kemenhan, Brigjen Frega Inkiriwa. Nah, dia tuliskan itu level-level perang informasi. Sampai di puncak namanya perang kognitif. Terus dia jelasin perang kognitif. Oh, yang kita pikirkan, yang kita bayangkan selama ini itu namanya adalah cognitive warfare. Perang tidak hanya perang opini, perang informasi, tidak hanya perang psikologis. Itu sudah perang. Perang oh, namanya. Jadi sudah tahu orangnya lama, tapi tahu namanya baru. Selama ini belum kenalan namanya siapa gitu. Nah, baru tahu namanya setelah beberapa saat yang lalu gitu. Bang, kalau di namanya perang kognitif ini namanya perang itu kan pasti ada tujuannya. Siapa di balik itu semuanya ya. Dalam artian begini. Ini kan di ruang negara ya. Apa sih tujuannya? Karena gini, kalau orang yang pro tidak pro pemerintah, kalau kita lihat secara formal itu kan yang masuk pemerintah dan yang oposisi. Ada partai politik atau ada masyarakat yang kritis. Lah, kalau sampai ada perang kognitif ini tujuannya ngapain gitu loh? Mau ngapain sih dia? Kita tahu oposisi cuma satu, Bang, oposisinya. Bukan dengan tujuan tunggal mungkin. Tapi intinya menjadikan pemerintah di corner pemerintah di tempat yang dia nggak bisa gerak. Nanti jadi jelek, nanti jadi jahat. Kalau perlu tumbang sekalian. Kan level-level tujuannya tuh sampai di sana. Menyandung atau udah tumbang. Gak bisa gerak apa-apa. Pemerintah begitu dapat tekanan publik itu jadi mikir loh. Oh iya. Bayangin coba. Efisiensi aja di demo coba. Bukannya senang efisiensi, tapi efisiensi hebat kan. Efisiensi ada yang demo loh. Tapi kan biasanya, tapi itu karena ketika efisiensi tapi kabinet Prabowo juga semakin lebar gitu Bang. Dianggap tidak fair juga gitu. Lah tapi efisiensinya 300 triliun loh. Itu bagus. Dengan kabinet nambah ini berapa sih? Yang efisien tuh 300 triliun. Kasih makan bergizi gratis aja. Itu banyak sekali yang sinis. Dibilang ini kampanye buat 2029. Tuh ada tuh satu intelektual bilang. Makan bergizi gratis menghabiskan dana segini, ini kampanye yang besar sekali biayanya. Nah, kasih makan anak. Dan ini dilakukan oleh lebih dari 105 negara. Kamu mau bilang 105 negara itu kampanye buat 2029? Ini cara ngelawan cognitive warfare itu begini gitu.
Ini bukan agresif gitu. Ketika saya bilang kamu mau bilang 105 negara itu yang kasih makan anak-anak sekolah itu sebagai kampanye 2029. Kan ini harus dipakai. Logika yang benar ini separuh logika disampaikan ke publik, tapi karena disampaikan dengan kemasan yang menarik atau oleh orang yang kira-kira punya otoritatif, orang yang kira-kira punya otoritas, kemudian dianggap benar. Nah, saya mau serang itu. Walaupun risikonya dianggap agresif, nggak layak dia jadi jubir gitu. Ya makanya saya tadi nyebut tujuannya yang tadi. Ya itu tadi tujuannya mungkin nggak satu, level-levelnya macam-macam, bisa menyandung, bisa menghambat, sekedar menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Kan kalau guliran bola saljunya makin lama makin besar kan apa saja bisa terjadi. Kalau guliran kebencian hingga jadi bola salju kan apa saja bisa terjadi. Kalau ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu bergulir terus-menerus kan apa saja bisa terjadi. Dan disinilah peran pentingnya Kepala Komunikasi Kepresidenan ini. Bukan. Inilah pentingnya kita sadar bahwa ada namanya cognitive warfare. Kita belum memasukkan aktor-aktor dari luar loh. Misalnya pasti ada kan aktor dari luar yang nggak suka Indonesia maju, pasti ada kan. Kalau kita kompak cepat kita majunya. Cina itu kan kompak maju cepat dia. Singapura kompak cepat dia majunya. Kita kan jarang kompaknya gitu loh. Jadi lari kesandung dikit gitu. Lari kakinya keseleo gitu. Gitu kita kalau lagi lari itu. Kayak gitu. Tapi nah ini yang harus kita hadapi itu hanya bisa kita hadapi kalau kita sadar bahwa pola komunikasi hari ini nggak bisa lagi hanya press release. Nggak bisa lagi hanya hak jawab, klarifikasi, konfirmasi. Itu perlu. Ya, tapi men-challenge argumentasi orang yang menyudutkan pemerintah juga penting. Supaya masyarakat bisa pilih, oh ya ini argumentasinya ini argumentasinya ini. Istilah. Ini kalau ibarat senjata, cognitive warfare itu minimal itu pakai bazooka. Kalau press release. Itu kalau press release pakai apa itu? Pistol tangan, pistol air itu. Pistol pun air ya. Pistol pun air lagi. Iya maksudnya. Ya. Kita hanya boleh pakai itu sementara mereka pung meledak gitu loh. Kita gitu. Menang nggak kira-kira? Basah doang. Pistol air. Ya itu tadi contohnya ketika rame soal keracunan MBG sampai 5 juta, press release cuma 1.000 doang yang nonton gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau begitu pemerintah pasti lama-lama tersudutkan kalah. Ya. Kalau kebencian dan ketidakpercayaan bergulir semakin besar, apa saja bisa terjadi. Iya. Lagian juga nggak mendidik ke masyarakat juga, kasihan juga sih. Nah itu, jadi meracuni pikiran juga jadi. Ya ini kan ide, proposal, rencana yang bisa saja disetujui, bisa saja tidak. Tapi sebagai sebuah bentuk apa ya? Bukan keprihatinan, tapi kepedulian. Dan bentuk usaha untuk membuat pemerintah bisa menjalankan program-programnya dengan baik. Menurut saya, memang kita harus punya kesadaran ini. Ya. Kesadaran kognitif warfare. Bukan memerangi orang-orang. Karena mereka rakyat Indonesia juga. Tapi memerangi narasinya. Artinya narasi ya dibalas narasi agar publik juga punya dua pandangan yang bisa dipertimbangkan. Ya kalau bisa 3-4 pandangan biar mereka bisa pilih kan. Oke. Gitu. Ya. Orangnya masih bisa ngomong kok. Tayangan podcastnya juga masih bisa tayang. Betul. Oke. Bang, thank you sudah ngasih insight yang menarik. Sama-sama. Udah ngasih apa sih ini perang kognitif itu hal yang baru kita juga tahu nih Bang. Semoga Abang juga tetap lancar, sehat-sehat Bang. Amin. Ini Abang lagi jadi sorotan banget soalnya. Tapi kita happy Abang bisa datang ke sini. Kalau jadi sorotan sudah biasa. Iya. Sudah biasa. Gitu. Gak usah khawatir soal itu. Siap. Bang, terima kasih. Tutup pintu, mati lampu, tidur. Sorotannya hilang. Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Salam buat teman-teman di kantor Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih sahabat Merdeka. Ya.